Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal fata quwatan syadida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkam kitabil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrihi wa ta'abbudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maknanya wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Pucuk dicinta ulan pun tiba, bertemu dalam saat yang berbahagia. Laksana asam di gunung dan garam di lautan bertemu dalam kuali. Tiada sejuta kata yang paling indah dan beribu makna mutiara yang berbobot. Hanya satu yang tersurat dan tersirat di awal surat Al-Fatihah, yakni lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah, puja marilah kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ialah Allah Azza wa Jalla. Puji marilah kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Memiliki. Ialah Allah Rabbul Ijati. Serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan termulia, ialah Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa YouTube Al-Mustari yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa merasakan nikmatnya ibadah puasa. Esensi dari berpuasa adalah ketakwaan. Hakikat dari berpuasa adalah ketakwaan. Maka kita dianjurkan untuk terus memperbaiki ibadah puasa kita. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Banyak yang bercerita tentang keindahan bulan Ramadan, tentang hal yang membatalkan puasa, tentang keutamaan bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini, saya ingin sedikit membahas bukan hanya sekedar puasa yang menahan hawa lapar dan haus, akan tetapi dilihat esensi yang lebih dalam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan kepada kita bahwa sesungguhnya puasa bukan hanya sekedar menahan hawa lapar dan haus saja, akan tetapi ada perlakuan yang lain yang harus kita jaga, baik itu secara jasmaninya maupun rohaninya. Bahkan ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Puasanya tetap berlanjut tapi pahalanya hilang. Ada. Seperti mengadu domba, kemudian sumpah yang bohong, berbohong, dan lain sebagainya. Puasanya batal? Tidak, tapi pahala puasanya yang hilang. Maka secara esensi puasa itu adalah meningkatkan ketakwaan, baik dalam hal jasmani maupun rohani. Maka dalam kesempatan ini insya Allah saya sedikit ingin membahas tentang bagaimana cara melatih rohani kita. Apa saja yang menjadi permasalahan-permasalahan dari rohani kita, terutama hati kita. Maka saya terinspirasi dari salah satu ulama terkemuka yang biasa sering dikaji kitab-kitabnya, yaitu kitab Sulamun Taufik. Ada satu pembahasan tentang maksiat hati. Disebutkan bahwa maksiat hati ada banyak. Salah satunya riya. Nah, apa itu riya? Ar-riya bi'a'malil birri wa huwa amalul li ajalin nas. Yaitu riya itu adalah menunjukkan suatu perbuatan baik atau kebaikan, tapi dengan tujuan manusia. Jadi kita melakukan perbuatan baik,
Karena apa? Karena manusia ingin dilihat, ingin dipandang. Maka itu termasuk kategori ria. Kita sholat, pengen dilihat orang lain, ria. Kita puasa, karena apa? Karena orang lain, maka termasuk ria. Bukan karena Allah. Maka hati-hati. Dalam melatih hati, kita melakukan ibadah harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ria ini wa yuhbitus shawab, akan meleburkan pahala-pahala. Jadi apabila kita melakukan hal ibadah, melakukan hal kebaikan, tapi dengan tujuan karena manusia, maka akan dihapus, dileburkan pahalanya, hilang pahalanya. Maka hati-hati, jangan sampai maksiat hati ini masuk ke dalam diri kita. Atau kalau ujub bi taatillah, seperti ujub di dalam ketaatan kepada Allah. Seperti apa? Seperti kita merasakan bahwa kita bisa berpuasa, kita bisa sholat. Itu karena diri kita sendiri, bukan karena Allah. Hati-hati. Kita bisa puasa, kita bisa sholat, dan kita bisa melakukan hal ibadah lain. Tiada lain dan tiada bukan. Itu karena hidayah dari Allah. Maka harus dijaga hati dari maksiat hati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasaqu fillah. Keraguan-raguan terhadap adanya Allah. Nah, apabila di hati kita sudah ada rasa keraguan-raguan akan hadirnya Allah, akan adanya Allah, maka hati-hati. Bisa saja itu termasuk maksiat. Bahkan apabila kita mengingkari akan adanya Allah, maka sudah masuk ke dalam sifat kufur atau murtad. Wasaqu fillah, keraguan-raguan akan adanya Allah ini tiada lain dan tiada bukan wal amnu min makrillah. Merasa aman terhadap siksaan Allah. Kalau misalkan kita paham kita ini ahli maksiat, tenang aja. Kita nggak ada takut terhadap siksaan Allah, maka hati-hati. Bisa jadi itu merupakan salah satu penyakit hati. Atau wal qanutu min rahmatillah, terputusnya akan rahmat Allah. Di dalam hati kita, kita sudah tidak ada rasa keinginan rahmat dari Allah. Hati-hati. Maka itu sudah masuk ke dalam penyakit hati. Kemudian penyakit hati yang lain yaitu watakabur. Apa takabur? Sombong. Merasa diri paling wah. Atau menurut Imam Nawawi di sini dalam sarahnya, watakabur 'ala ibadillah wa huwa raddul haqq. Wastihqarin nas. Jadi takabur itu menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Jadi dia merasa dirinya paling hebat. Dia merasa dirinya paling pintar. Dia merasa dirinya paling cantik. Yang lain dihinakan oleh dia. Maka itulah salah satu penyakit hati, yaitu takabur. Kemudian wal hikdu. Apa hikdu? Unek-unek atau dendam. Nah, hati-hati. Ketika kita punya unek-unek atau sampai dendam kepada teman kita, saudara kita, hati-hati. Itu merupakan salah satu penyakit hati. Jangan sampai penyakit tersebut ada dalam diri kita. Hilangkan. Selanjutnya wal hasadu. Hasad. Wa huwa karahatun ni'mah lil muslimin. Yaitu bencinya terhadap nikmat orang lain. Jadi ketika misalkan melihat orang lain bahagia, melihat orang lain mendapatkan begitu banyak nikmat, kita tidak suka, kita benci. Maka bisa timbul rasa hasud. Seperti itu. Maka hati-hati, itu salah satu maksiat hati. Kemudian selanjutnya wal munnu bis shadaqah, yaitu menyebut-nyebut sedekah. Misalkan kita sudah bersedekah, pertamanya kita sedekah karena Allah. Sedekah. Kemudian kita ungkit-ungkit. Sedekah tersebut diungkit-ungkit kembali. Maka hati-hati. Menurut di sini wa yubtilu thawabah,
batal hukumnya. Kita melakukan sedekah, pertamanya niat karena Allah, di kemudian hari diungkit, disebut-sebut. Nah, maka akan batal pahala sedekahnya, seperti itu. Maka itu termasuk ke dalam maksiat hati. Kemudian maksiat hati yang lain yaitu wa takdzibu bil qadr, yaitu membohongi terhadap takdir Allah. Gitu. Jadi tidak menerima akan takdir Allah. Selanjutnya wal bughdus sahabah, benci terhadap sahabat, wal ali dan keluarga Nabi, wassalihin dan orang-orang soleh. Hati-hati kalau misalkan hati kita ternyata benci terhadap sahabat-sahabat Nabi, kemudian keturunan kanjeng Nabi, atau bahkan kita benci terhadap orang-orang soleh karena kesolehannya, maka itu termasuk ke dalam maksiat hati. Dan yang terakhir wal buhlu bima aujaballah, yaitu bakhil, pelit terhadap apa yang telah Allah wajibkan. Misalkan Allah mewajibkan kepada kita untuk zakat, keluarkan zakatnya, kita merasa sayang, gak mau karena ada rasa apa? Rasa pelit dalam diri hati. Maka itu termasuk salah satu maksiat hati. Nah, itulah hadirin jamaah pemirsa YouTube Al Mustari tentang berbagai maksiat hati. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kualitas ibadah puasa kita bisa sedikit naik. Bukan hanya sedikit menahan hawa lapar, bukan sedikit menahan hawa haus, tapi kita menahan hawa nafsu kita, amarah kita, tentunya hati kita. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan esensi dari berpuasa, yaitu ketakwaan. Nah, mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.